Beli RAM sekarang, logonya ada banyak, bre. Ada XMP, ada Expo. Emang apa bedanya? Jadi selama bertahun-tahun kita ngerakit PC beli RAM gitu ya. Yang kita kenal adalah XMP. Biasanya ada logonya kan kayak tadi di sini tuh, XMP. Ini namanya adalah Extreme Memory Profile. Dimana berarti RAM-nya ini sudah ada settingan yang tersimpan di dalam sini, settingan untuk overclock. Jadi kalau kita udah beli, bisa nih dioperasikan dengan clock yang lebih tinggi dari defaultnya dan kita nggak perlu nyetel satu-satu gitu ya. Tinggal aktifin XMP-nya dan udah dia otomatis akan jalan dan biasanya akan stabil karena settingannya itu dibuat sama pabrik RAM-nya. Udah dites sama mereka. Contohnya beli RAM DDR4 3600 MHz itu baru bisa jalan 3600 kalau diaktifkan XMP-nya. Kalau nggak diaktifin, ya dia cuma akan jalan 2666 MHz itu biasanya clock defaultnya di situ gitu ya. Nah, kira-kira apakah akan ada dampak negatifnya? Ya kalau kita bicara dampak positifnya dari overclock udah pasti akan lebih kencang. Tapi kalau udah berhubungan dengan overclock, walaupun udah disetting sama pabriknya, tetap ada potensi masalah, nge-crash dan sejenisnya. Makanya nggak jarang kita ngelihat RAM dengan XMP aktif dipasang di satu PC dia stabil, terus dipindah ke PC yang lain RAM yang sama ternyata nge-crash. Jadi itu adalah salah satu dampak negatifnya. Nah, selama ini kita mau pakai sistem Intel ataupun AMD yang kita kenal untuk profil overclocknya RAM, ya XMP gitu ya. Mau AMD Intel semuanya di set XMP, nggak pernah ada masalah. Tapi begitu AMD masuk ke teknologi DDR5 dengan soket AM5 kemarin terbaru, mereka merilis baru bre, Expo. Nah, kira-kira apa bedanya Expo ini dengan XMP? Dan kalau misalkan ada bedanya, apakah akan berpengaruh ke performance atau mungkin berpengaruh ke compatibility bahwa Expo itu yang bikin adalah AMD, berarti kalau pakai Ryzen lebih stabil pakai Expo, kalau pakai Intel lebih stabil pakai XMP. Ya, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pasti untuk XMP sendiri, dia bukan hal baru, udah dirilis sama Intel dari sejak zaman DDR3 waktu itu ya namanya XMP aja, tapi sekarang kita sebut XMP 1.0. Di DDR4 naik jadi XMP 2.0 dan DDR5 jadi XMP 3.0. Sedangkan Expo ini adalah singkatan dari Extended Profile for Overclocking yang dirilis oleh AMD baru aja kemarin saat mereka merilis soket AM5. Jadi Expo ini hanya ada di RAM DDR5. Tapi sebenarnya kalau kita bicara bukan namanya ya, sebelum Expo udah ada sih yang namanya hampir mirip dari AMD. Mungkin udah pernah denger AMD RAM, Ryzen Accelerated Memory Profile. Atau kalau di BIOS setting ada yang namanya DOCP, Direct Overclock Profile yang ada di motherboard Asus. Atau EOCP, Extended Overclock Profile di motherboard Gigabyte. Jadi di sini boleh dibilang Intel itu sudah mengontrol sistem pre-overclock RAM dari pabrik itu dari sejak XMP dirilis gitu ya. Sedangkan AMD baru melakukan kemarin saat mereka merilis sistem DDR5 terbarunya. Nah, sekarang apa perbedaannya antara XMP dan Expo selain dirilis sama Intel dan AMD? Ternyata perbedaannya lumayan signifikan loh dari spesifikasinya ya. Jadi XMP ini menggunakan sistem closed source. Closed source ini adalah lawan kata dari open source. Walaupun Intel tidak menarik biaya dari pabrikan seperti Cleve ini ya, dia pasang XMP itu dia nggak bayar, harusnya nggak bayar, aturannya nggak bayar gitu ya. Nah, tapi untuk pabrikan Cleve ini saat dia melakukan testing RAM-nya ini, jadi Cleve ini misalkan dites agar bisa lolos XMP 3.0, akhirnya sudah terbukti bisa lolos, divalidasi. Nah, hasil validasinya ini nanti harus dikirim ke Intel. Baru nanti setelah diterima sama Intel, diperiksa sama mereka, barulah dirilis izin untuk masang ini logo XMP ready. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar, bagaimana testingnya, bagaimana validasinya. Yang kita tahu adalah udah ada logonya, silahkan pakai, aktifin, dan udah RAM-nya teroverclock. Nah, AMD melakukan hal yang berbeda. Sistem Expo adalah open source. Sama-sama sebenarnya tidak menarik biaya dari pabrikan RAM, tapi di sini kalau Cleve melakukan testing untuk Expo dan akhirnya udah berhasil, terus divalidasi, hasil validasinya nggak perlu dikirim ke AMD. Jadi udah cukup disimpan sendiri aja untuk data pabrik RAM-nya. Kemudian mereka juga boleh kalau mau mereka merilis dokumen hasil validasinya, hasil tesnya seperti apa untuk bisa dilihat sama user kalau pabriknya mau. Cari router dengan desain unik, Asus jagonya.
Asus Gen Wi-Fi XD4S, router yang jadi pemenang PC Mac Reader's Choice tahun 2023. Bukan hanya desainnya yang cocok untuk jadi aksesoris di ruang tamu, tapi performance-nya juga mantap. Memiliki jangkauan hingga lebih dari 200 meter persegi dan bisa digabungkan dengan router lain yang sama untuk jangkauan yang lebih luas lagi. Menggunakan Wi-Fi 6 dengan total bandwidth up to 1800 megabit per second serta setting yang sangat mudah lewat aplikasi Asus. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, di sini ya sekali lagi bukannya mau baik-baikin AMD terus, tapi memang sistem open source yang dilakukan sama AMD terhadap banyak teknologi mereka itu benar-benar membantu kita sebagai user. Dari awal dulu tuh FreeSync, seandainya FreeSync itu tidak di open source kan, maka untuk bisa menikmati monitor dengan Adaptive Sync kita harus belinya yang G-Sync bre. GPU-nya mahal, monitor G-Sync itu juga luar biasa mahal saat pertama kali rilis dulu. Begitu FreeSync ada dan open source, akhirnya mau nggak mau Nvidia harus menyesuaikan diri untuk ya nggak boleh mahal-mahal gitu ya. Termasuk FSR kemarin. Kalau FSR tidak di open source kan, berarti untuk bisa menikmati teknologi upscaling kita akan bergantung pada DLSS-nya Nvidia, di mana ya kalau dia adalah satu-satunya harganya bakal mahal banget. Sekarang aja udah mahal gitu kan. Nah, termasuk ini nih, Expo juga dibikin open source bre. Nah, sekarang gimana dengan urusan teknisnya? Apakah mereka berdua itu sama aja, cuma beda nama doang, tapi sebenarnya settingnya di balik layar itu sama semua? Dan apakah untuk compatibility juga sama, atau mungkin malah berbeda, bahwa AMD lebih cocok pakai Expo dan Intel lebih cocok pakai XMP? Ya sebenarnya kalau dibilang compatibility, sejauh yang saya alami nggak pernah ada masalah, karena saat AM5 pertama kali rilis, Expo-nya belum keluar bre. Jadi di saat saya udah ngerasain pakai AM5, itu belum ada RAM yang punya logo Expo. Jadi semua RAM yang saya punya logonya hanya XMP. Dan sejauh ini RAM yang cuma punya logo XMP mau saya pakai di sistem Intel ataupun dipakai di sistem AMD, umumnya nggak pernah ada masalah. Nah, tapi di sini kita pengen lihat sama-sama nggak ada masalah, tapi apakah memang settingnya sama persis atau ada yang berbeda? Dan kalau sampai ada yang berbeda, apakah akan berpengaruh terhadap performance? Kita praktekin pakai ini nih, Clef Crash VRGB DDR5 32GB 6000 MHz. RAM ini mendukung XMP dan juga Expo. Terdapat dua varian warna, hitam dan putih, dengan pilihan speed dari 6000, 6400, 7200, bahkan sampai 8400 MHz juga ada. Untuk software RGB-nya sangat fleksibel karena bisa ngikut software dari motherboard. Kemudian saya tes RAM ini di dua sistem Intel dan AMD, di mana dua-duanya punya hasil yang sama, tapi yang akan saya jadikan contoh di video ini hanya yang dites di sistem Intel, karena kebetulan saya lakukan di dua motherboard yang berbeda. Di motherboard pertama, terlihat kedua profil XMP dan Expo muncul. Jadi walaupun kita menggunakan CPU Intel, di motherboard ini kita bisa memilih profil Expo. Dua-duanya akan jalan di 6000 MHz. Tapi apakah settingnya bakal sama? Kita lihat nih, yang kiri adalah XMP dan yang kanan adalah Expo. Kita lihat value dari konfigurasi timingnya, banyak yang sama, tapi ternyata ada beberapa poin yang berbeda. Nah, pada motherboard kedua, ternyata nama yang muncul beda bre. Di sini profil overclocknya muncul dengan nama XMP1 dan XMP2, di mana dua-duanya tertulis jalan di 6000 MHz dengan CL yang sama. Tinggal kita tes nanti, apakah akan ada perbedaan performance dari kedua mode ini. Saya lakukan tes singkat untuk jalanin satu game aja. Kita lihat di sini yang kiri dijalankan dengan XMP dan yang kanan dijalankan dengan Expo. Coba perhatikan FPS-nya. Apakah ada perbedaan? Iya, kalau saya perhatiin sih perbedaannya hampir nggak kelihatan kali ya. Nah, itu dia tadi. XMP dan Expo yang ternyata ya hampir mirip, tapi memang ada perbedaan setting di timingnya gitu ya. Yang ternyata untuk Clef Crash VRGB ini perbedaannya tadi tidak sampai berpengaruh terhadap performance. Nah, tapi gimana dengan compatibility? Sekali lagi, yang saya tes di sini tidak ada masalah compatibility. Tapi kita semua tahu bahwa dalam PC rakitan, kalau kita bicara tentang RAM, itu compatibility-nya udah jadi kemana-mana gitu ya. Ada RAM yang bisa stabil dipasang di motherboard ini, tapi di motherboard lain nggak stabil. Atau yang tadinya nggak stabil, terus di-update BIOS jadi stabil sekarang. Jadi masalah compatibility ini ada banyak sekali. Salah satunya adalah antara RAM dan motherboardnya, dan yang berikutnya adalah antara RAM, motherboard, dan juga CPU-nya. Karena memory controller ada di dalam CPU. Artinya akan ada kombinasi RAM dan motherboard yang stabil di CPU tertentu, tapi nggak stabil di CPU yang lainnya. Nah, kelebihannya sekarang adalah
Kalau dulu kita beli RAM, kita cuma dikasih satu profil XMP doang, sekarang kita dikasih dua. Ada profil XMP, ada profil Expo, di mana nanti munculnya, tadi udah kita lihat, namanya bisa berbeda. Ada yang XMP dan Expo, ada yang XMP 1, XMP 2, atau mungkin ada nama yang lainnya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, dari settingnya tadi kita udah lihat bahwa ada sedikit perbedaan. Artinya kalau kita pakai profil yang satu dan ternyata nggak stabil, kita masih bisa usahakan untuk menggunakan profil yang kedua. Tapi untuk memastikan hal itu, ya kalau beli RAM, pastikan aja logonya ada dua. Biar memang benar-benar yakin nanti munculnya akan ada dua profil gitu ya. Nah, untuk harganya sendiri, ini memang bikin sakit hati kali ya. Clavecraft VRGB 32 GB yang 6000 MHz ini harganya sekarang 2 juta masih dapat kembalian, bre. Ini benar-benar bikin sakit hati karena saya ingat banget waktu pertama kali DDR5 keluar. Saya dapat RAM DDR5 32 GB juga, speednya cuma 5600 tapi harganya 4 juta lebih waktu itu ya. Dan sekarang udah under 2 juta, bre. Jadi buat kamu yang mau ngerakit PC baru, kayaknya lebih baik nggak usah ambil sistem yang lama, tapi langsung aja ngerakit sistem terbaru dengan DDR5. Karena kalau kita bicara future proof, ya udah pasti DDR5 adalah yang paling future proof saat ini. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video yang lain.